sekarang kita akan membahas contoh soal ya. Yang pertama, comprehensive problem yang pertama. Berapa value dari stok ketika stok tersebut diharapkan akan membayarkan konstan dividen $2 per tahun. Jadi tahun pertama, kedua, seterusnya itu adalah $2 dividennya. Dan required return-nya adalah 15%. Nah, karena dia constant growth, di sini berarti kita pakai konsep perpetuity ya. Price 0 sama dengan dividen dibagi required rate of return. Dividennya $2 dibagi 15% sama dengan 13,33 dolar. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, misalnya ada perusahaan yang berniat untuk meningkatkan pembayaran dividennya itu 3% per tahun. Nah, lalu dimulai dari next dividen. Nah, dividen tahun selanjutnya. Kemudian required return-nya itu di angka 15%. Nah, berarti di sini kan disebutkan bahwa ada constant growth dividen sebesar 3% per tahun sampai waktu tak hingga. Nah, lalu di sini required return-nya adalah tetap 15%. Jadi yang tadinya dia membayarkan $2 per tahun, sekarang dia mulai untuk meningkatkan pembayaran dividennya menjadi 3% dimulai dari tahun depan. Berarti harga stoknya saat ini adalah price 0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi R minus G di sini. D0-nya adalah $2, kemudian growth-nya adalah 3%, dibagi R-nya 15% dikurangi growth. Nah, sekarang harga sahamnya menjadi $17,17. Lebih tinggi ya di sini karena cash flow-nya juga lebih tinggi. Kemudian contoh soal selanjutnya, misalnya kita sedang mengamati ya suatu saham, harganya itu adalah $18,75. Kemudian kita memperkirakan bahwa dividennya itu akan tumbuh pada tingkat 5% sampai waktu tak hingga. Kemudian most recent dividend. Nah, kalau most recent dividend ini berarti dividen yang sudah dibagikan atau D0. Itu adalah $1,5. Berapa required return-nya? Nah, kita bisa menggunakan konsep dividen growth model ya di sini ya. Kalau dia tidak dividen growth model atau tidak konstan growth dividen, nah ini nggak bisa dipakai nih model yang ini nih. Nah, ini karena dia konstan growth dividen berarti berarti bisa dipakai untuk mencari required return. R-nya sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi P0 plus G di sini. Berarti R-nya adalah D0-nya adalah $1,5 dikali 1 plus 5% dibagi price-nya adalah $18,75 plus 5% growth-nya. Berarti return kita adalah 13,4%. Kemudian contoh soal selanjutnya, misalnya ada stok XYZ ya, saat ini dijual di harga $50 per lembar saham. Kemudian next expected annual dividend itu adalah $2. Kemudian growth rate-nya adalah 6%. Jika required rate of return-nya itu 12%, berapa stock price-nya dan berapa dividen yield-nya. Nah, di sini price 0 karena di sini constant growth constant growth model, berarti kita gunakan dividen growth model di sini. P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dikurangi R minus G atau D1 dibagi R minus G. Nah, di sini $2 ini D0 atau D1. Nah, kita lihat nih, next expected annual dividend berarti next dividen, berarti $2 ini adalah D1. Berarti kita pakai yang ini, tidak perlu lagi dikalikan 1 plus growth. Berarti $2 dibagi 12% required rate of return dikurangi dengan 6% sampai dengan $33,33. Dividen yield-nya adalah dividen dibagi dengan price-nya saat ini, yaitu 2 dibagi 33,33 sama dengan 6% di sini. Nah, kemudian kita beralih ke contoh soal selanjutnya.
Ini Global Tech ini dia berencana akan meningkatkan annual dividennya itu 15% per tahun selama 4 tahun ke depan. Kemudian akan menurunkan growth rate-nya ke angka 2,5% per tahun. Nah, sampai tahun tak hingga ya. Nah, perusahaan baru saja membayarkan annual dividennya itu di angka 0,2 dolar per lembar saham. Berapa current value dari satu lembar saham jika required rate of return-nya 17,4%. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan ada dua jenis growth ya. Ini growth 1, ini growth 2. Berarti kita pakai two stage growth model ya di sini ya. Nah, kita cari dulu nih price ketika dividennya itu mulai konstan. Nah, dividen mulai konstan ini kan di tahun ke-5 ya, tahun ke-5 nih. 4 tahun setelah itu dividen tahun ke-5-nya itu baru konstan growth. Berarti price T-nya itu karena D yang mulai konstan adalah D5, DT plus 1 adalah D5, berarti price-nya itu adalah price 4. Nah, kita input ke formula ini, berarti kita cek ya. D0-nya adalah ini 0,2 ya, just paid ya, berarti D0 0,2 dolar dikali 1 plus growth yang pertama yaitu 15%. Nah, ini harusnya pangkat 4 ya, maksudnya bukan dikali 1,154, 1,15 pangkat 4. Lalu dikali lagi 1 plus growth kedua yaitu 2,5% dibagi R. R-nya adalah 17,4%, 0,174 dikurangi dengan growth keduanya yaitu 0,025 sama dengan 2,40635 dolar di sini. Nah, berarti kita bisa cari P0-nya. Nah, P0 kita masukkan ke formula ini. D1-nya ini 0,2, lalu dikali D1-nya berarti kan D0 dikali 1 plus G, D0-nya 0,2 dikali 1 plus growth 1 15% dibagi R 17,4% dikurangi G1 0,15 dikali dengan NWT faktornya ini 1 dikurangi 1 plus G 1 plus 15% dibagi 1 plus 17,4%. Nah, ini harusnya pangkat 4 ya, pangkat 4 ini pangkat 4 plus PT-nya price tahun keempatnya yaitu 2,4 dibagi 1 plus R pangkat 4. Nah, ini juga 4. Nanti saya perbaiki ya di slide-nya ya. Nanti cek slide terakhir yang saya upload di e-learning. Berarti harga saham saat ini adalah 2,03 dolar. Itu aja untuk pembahasan di stock valuation. Jika ada yang masih bingung, bisa langsung kontak saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.